Oke, kembali lagi bersama kami, Bahas Bola. Kali ini kami akan menginformasikan pertandingan Liga Inggris pekan ke-13. Pertandingan pertama dibuka oleh Arsenal melawan Newcastle, dimenangkan oleh Arsenal dengan skor 2-0. Gol dicetak oleh Bukayo Saka pada menit 56 dan Gabriel Martinelli pada menit 66. Dan berikut statistiknya. Arsenal berhasil melakukan 24 tendangan, 6 diantaranya mengarah ke gawang. Untuk Newcastle, 9 tendangan, 5 diantaranya ke gawang. Penguasaan bola Arsenal lebih dominan dengan 66%. Sedangkan untuk Newcastle 34%. Dan berikutnya bisa lihat oleh kalian. Di laga selanjutnya ada Liverpool yang menang atas tamunya Southampton dengan skor telak 4-0. Gol di Liverpool dicetak oleh Diego Jota pada menit 2 dan menit 32. Lalu Thiago Alcantara pada menit 37 serta Virgil van Dijk pada menit 52. Berikut statistiknya. Liverpool berhasil melakukan 20 tendangan, 6 diantaranya mengarah ke gawang, penguasaan bola 65%. Sedangkan Southampton berhasil melakukan 7 tendangan, 3 diantaranya mengarah ke gawang, penguasaan bola 35% untuk Southampton. Dan statistik lainnya bisa dibaca oleh kalian. Di laga selanjutnya ada Norwich City melawan Wolverhampton dengan skor kacamata atau 0-0. Tidak ada gol di pertandingan kali ini. Dan ini adalah statistiknya. Norwich City berhasil melakukan 14 tendangan, 4 diantaranya mengarah ke gawang, penguasaan bola 43%. Dan untuk Wolves, 5 tendangan, 2 diantaranya mengarah ke gawang, penguasaan bola Wolves lebih dominan dengan 57%. Statistik lainnya bisa dilihat oleh kalian. Di laga selanjutnya, Crystal Palace kalah 1-2 oleh tamunya Aston Villa. Aston Villa lebih dulu mencetak gol melalui Matt Target pada menit 15, lalu menggandakan keunggulan melalui John McGinn pada menit 86. Crystal Palace baru bisa mencetak gol pada menit 90 plus 5. Hasil ini menjadi kemenangan perdana Steven Gerrard di Premier League bersama Aston Villa. Berikut statistiknya. Crystal Palace berhasil melakukan 8 tendangan, 3 diantaranya mengarah ke gawang. Untuk penguasaan bola Crystal Palace lebih banyak, yaitu 64% dibanding Aston Villa yang 36%. Aston Villa berhasil melakukan 10 tendangan, 3 diantaranya mengarah ke gawang. Dan untuk statistik selanjutnya bisa dibaca oleh kalian. Di pertandingan selanjutnya ada Brighton melawan Leeds United dengan skor kacamata atau 0-0. Tidak ada gol yang dihasilkan di pertandingan ini. Dan berikut statistiknya. Brighton berhasil melakukan 20 tendangan, 4 diantaranya mengarah ke gawang. Penguasaan bola 57% lebih banyak dibanding Leeds United yang 43%. Leeds United berhasil melakukan 11 tendangan, 4 diantaranya mengarah ke gawang. Untuk statistik selanjutnya bisa dibaca oleh kalian semua ya. Di pertandingan selanjutnya, Brentford berhasil menaklukkan lawannya Everton dengan skor 1-0. Gol diciptakan oleh Ivan Toney pada menit 24 melalui titik putih. Berikut statistiknya. Brentford berhasil melakukan 6 tendangan, 4 diantaranya mengarah ke gawang. Untuk penguasaan bola 39% untuk Brentford. Sedangkan di Everton berhasil melakukan 14 tendangan, 5 diantaranya mengarah ke gawang, dan penguasaan bola lebih dominan dengan 61%. Dan statistik selanjutnya bisa dibaca oleh kalian. Di laga selanjutnya ada Manchester City yang menang atas tamunya West Ham United. Manchester City lebih dulu menggolkan melalui Ilkay Gundogan pada menit 33. Lalu Fernando Luis Roza pada menit 90
West Ham berhasil mencetak 1 gol di menit akhir melalui Manuel Lanzini pada menit 94. Dan berikut statistiknya. Manchester City berhasil melakukan 19 tendangan, 9 diantaranya mengarah ke gawang untuk penguasaan bola 69%. Sedangkan West Ham hanya berhasil melakukan 5 tendangan, 3 diantaranya mengarah ke gawang dan penguasaan bola 31%. Dan berikut statistiknya. Di laga selanjutnya ada Leicester City yang berhasil menang atas tamunya Watford dengan skor 4-2. Gol Leicester City dicetak oleh James Maddison pada menit 16, lalu brace Jamie Vardy pada menit 34 dan 42, lalu Ademola Lookman pada menit 68. Sedangkan di Watford gol dicetak oleh Joshua King melalui titik putih pada menit 38. Lalu oleh Bonaventure Dennis pada menit 61. Dan berikut statistiknya. Leicester City berhasil melakukan 18 tendangan, 8 diantaranya mengarah ke gawang. Penguasaan bola 57%. Untuk Watford berhasil melakukan 17 tendangan, 5 diantaranya mengarah ke gawang dan penguasaan bola 43%. Dan statistik selanjutnya bisa dibaca oleh kalian semua. Dan di laga Chelsea antar dengan Manchester United hanya berhasil membagi skor yaitu sesama. Gol Chelsea dicetak oleh Jorginho melalui titik putih pada 6 menit 69. Sedangkan untuk Manchester United dicetak oleh Jadon Sancho. Dan berikut statistiknya. Chelsea berhasil melakukan 24 tendangan, 6 diantaranya mengarah ke gawang, sedangkan untuk penguasaan bola 66%. Untuk Manchester United berhasil melakukan 3 tendangan, 2 diantaranya mengarah ke gawang, penguasaan bola 34%. Dan statistik selanjutnya bisa dibaca oleh kalian. Dan berikut adalah klasemen sementara Premier League pekan ke-13. Yang pertama ada Chelsea memimpin dengan 30 poin, disusul Manchester City 29 poin. 3 Liverpool dengan 28 poin, keempat West Ham dengan 23 poin, kelima Arsenal 23 poin, 6 Wolves 20 poin, Tottenham 19 poin, Man United 18 poin, Brighton 18 poin, Leicester 18 poin, Crystal Palace 16 poin, Brentford 16 poin, Aston Villa 16 poin, Everton 15 poin, 15 Southampton 14 poin, 16 Watford 13 poin, 17 Leeds United 12 poin. Gradasi ada Burnley dengan 9 poin, Norwich City 9 poin, dan Newcastle 6 poin. Dan ini daftar top skor sementara Premier League pekan ke-13. Masih dipimpin oleh Mohamed Salah dengan 11 gol, disusul oleh Jamie Vardy 9 gol, lalu Diogo Jota 7 gol, Sadio Mane 7 gol, Mikel Antonio 6 gol. Dan ini untuk top assist Premier League pada pekan ke-13. Masih Mohamed Salah dengan 8 umpan, disusul Paul Pogba 7, Alexander Arnold 7. Dan berikut pertandingan ke-14. Ada Newcastle versus Norwich City pada hari Rabu tanggal 1 Desember jam 02.30 waktu Indonesia Barat. Lalu ada Leeds United versus Crystal Palace hari Rabu 1 Desember jam 3:15 waktu Indonesia Barat. Lalu pada hari Kamis ada Southampton versus Leicester jam 2:30. Lalu ada Wolves versus Burnley masih di jam yang sama. Kemudian Watford versus Chelsea hari Kamis masih di jam yang sama. Kemudian ada West Ham versus Brighton hari Kamis di jam yang sama. Lalu pada hari Kamis ada juga Everton versus Liverpool jam 3:15. Kemudian ada Aston Villa versus Manchester City jam 3:15. Lalu pada hari Jumat ada Tottenham versus Brentford
jam 2:30 waktu Indonesia Barat. Lalu ada Manchester United versus Arsenal jam 3:15 waktu Indonesia Barat. Lalu di pertandingan pekan ke-15 hari Sabtu tanggal 4 Desember ada West Ham versus Chelsea jam 19:30. Lalu ada Newcastle versus Burnley hari Sabtu jam 22:00. Di hari yang sama dan di jam yang sama juga ada Wolves versus Liverpool. Lalu ada Southampton dan Brighton. Selanjutnya pada hari Minggu ada Watford versus Manchester City pada jam 00:30 waktu Indonesia Barat. Disusul Leeds United versus Brentford pada jam 21:00. Lalu ada Manchester United versus Crystal Palace di jam yang sama. Kemudian Tottenham dan Norwich City di jam yang sama. Lalu ada Aston Villa versus Leicester pada jam 23:30. Kemudian pada tanggal 7 Desember hari Selasa ada Everton versus Arsenal jam 03:00 waktu Indonesia Barat. Oke, sekian yang bisa kami informasikan mengenai berita Premier League pekan 13, 14, dan 15. Jika ada request pembahasan lainnya bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton.